Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8. Kali ini kita masih belajar tentang iklan. Ini merupakan pertemuan ketiga tentang iklan. Pertama, hakikat iklan, kemudian simpulan atau isi iklan. Yang pertemuan ketiga ini kita akan berbicara tentang struktur dan kebahasaannya. Ini merupakan KD 3.4 dan merupakan video pembelajaran saya yang ke-40. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, kita bisa menuntut menggali ilmu bersama, dan pertemuan kita kali ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seperti biasa, sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Selesai, terima kasih. Baik, anak-anak, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan pada iklan. Jadi target atau tujuannya jelas, memahami pola penyajian atau struktur kebahasaan iklan, struktur dan kebahasaan iklan, sehingga diharapkan setelah belajar nanti kita paham benar bagaimana sih struktur iklan itu atau pola penyajiannya dan bahasa yang sering digunakan di dalam iklan tersebut bagaimana. Itu kira-kira pertemuan kali ini. Namun sebelum langkah kita lebih jauh, sekedar mengingatkan bahwa iklan atau macam iklan dilihat dari tujuannya itu dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah iklan komersial atau iklan penawaran atau iklan jual beli. Ya, ini biasanya menawarkan atau menjual barang atau jasa. Ya, barang atau jasa. Kemudian iklan komersial yang lain ada yang disebut dengan iklan strategis. Iklan strategis ini tujuannya untuk membangun merek atau citra positif perusahaan. Misal, Yamaha semakin di depan. Jadi yang lain itu selalu di belakang. Misalnya maksudnya seperti itu. Iklan taktis, ya mendorong konsumen agar cepat memberikan respon. Misal, ini biasanya diskon gede-gedean tuh kalau di dalam supermarket atau Indomarket atau pusat-pusat perbelanjaan menjelang hari raya, menjelang Natal, menjelang tahun baru, 17-an. Misalnya ada momen-momen tertentu, daya pemikat. Beli 2 gratis 1. Ya, misalnya diskon 60% dan seterusnya. Ada iklan-iklan seperti itu. Kemudian ada iklan non-komersial atau layanan masyarakat, contoh helm, vaksin, wajib belajar, PIN, pekan imunisasi nasional. Ya. Ini iklan layanan masyarakat tentu tidak menawarkan helm, tentu tidak menawarkan vaksin, tetapi anjuran, himbauan, ajakan. Kemudian hanya ada iklan yang hanya memberitahukan informasi, misalnya pindah alamat atau berita duka. Misalnya toko A pindah ke alamat mana, kemudian toko B pindah ke alamat mana, dan seterusnya. Itu hanya pemberitahuan. Nah, begitu iklan ada beberapa yang lain dilihat dari media penayangannya, tempat penayangannya, tempat meletakkannya, tempat mencantumkannya. Ada yang disebut ditayangkan di media cetak, misalnya koran, tabloid, majalah. Ya. Iklan ini biasa kita kenal ada iklan baris, ada juga iklan kolom. Apa bedanya iklan baris dan iklan kolom? Nanti di slide berikutnya akan kita jelaskan, akan kita kupas.
Berikutnya ada iklan media elektronik. Ini yang sering kita jumpai, ini yang sering kita temukan. Misalnya di televisi, radio, komputer, internet ya. Sekarang banyak. KW, gadget tuh, dan lain-lain. Ada juga yang dipasangnya di tempat umum. Biasanya kita jumpai di pasar, di terminal, di bandara, di stasiun, ya, di perempatan jalan, pertigaan jalan, iklan-iklan gitu. Kalau yang sifatnya jual beli, maka itu cenderung disebut reklame. Kalau yang sifatnya pemberitahuan atau yang lain, itu biasanya sebutannya poster. Ya, itu kalau dilihat dari media penayangannya. Lanjut, nah ini yang tadi saya sebutkan. Kalau ditayangkan di media cetak, tadi ada sebutannya iklan baris, ada juga iklan kolom. Iklan baris itu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Gitu. Disajikan sangat terbatas, tidak ada gambar ataupun ilustrasi. Teksnya pun banyak yang mengalami penyingkatan. Jadi kadang-kadang dipotong-potong. Pada umumnya dimanfaatkan oleh perorangan dan perusahaan-perusahaan kecil. Ini saya ambil definisi ini dari buku paket dengan penyederhanaan ya, di halaman 42 buku paket. Contohnya, ini contoh iklan baris. Ini biasanya di koran-koran banyak nih, di pos kota banyak biasanya. Jual rumah semi villa LS 1174 BT 4 kolam, air bagus, CCK, untuk peristirahatan. Hub Hub 3283799 TP. Nah, ini ada beberapa penyingkatan. LS ini luas. BT itu bata. Jadi luas 174 bata. Ada 4 kolam. Bukan kolam renang ya. Ini kolam ikan kecenderungannya. Air bagus, bagus. CCK cocok. Cocok tuh untuk peristirahatan. Hubungi sekian-sekian TP tanpa perantara. Jadi semakin singkat itu mungkin semakin sukses dianggapnya. Karena nanti pembayarannya dihitung berdasarkan jumlah kata biasanya. Makanya ini disebut iklan baris. Tidak ada ilustrasi, tidak ada gambar. Nah, untuk supaya hemat. Gitu. Berikutnya adalah iklan kolom. Nah, ini iklan kolom. Iklan yang pemasangannya dalam berupa kolom-kolom. Nah, berupa kolom-kolom. Oleh karena itu bentuknya lebih besar dibandingkan iklan baris. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Paket halaman 4243. Jadi kalau ini tidak ada ilustrasi, tidak ada gambar, disajikan baris-baris, kalau ini kolom-kolom. Itu. Lebih besar, lebih memerlukan tempat. Ini contohnya. Nah, promo Suzuki R3 paket lebaran. Ready stock all color. Banyak bonusnya, tersedia APV, pick up, sweep, dan lain-lain. Siap kirim, sekian. Ini kan, kalau ini kan tadi baris-baris, ini ada gambarnya, kemudian ada tulisannya, ya, ada teksnya, dan ini memerlukan beberapa kolom. Artinya blok satu kolom, kalau ini baris-baris, gitu ya. Ini perbedaannya iklan baris dan iklan kolom. Baik anak-anak, coba perhatikan. Tadi kan kita akan belajar tentang struktur. Ya, tadi kita akan belajar tentang struktur. Contoh yang tadi saya ambil ke sini. Ini coba perhatikan. Promo Suzuki R3. Kalau saya bertanya apa? Terus bagaimana? Terus kepada siapa? Nah, ingat di pertemuan sebelumnya, inti dari sebuah iklan itu kan apa yang diiklankan, kepada siapa mengiklankannya, bagaimana kondisi barangnya, gitu ya. Terus setelah itu, apa yang ingin diperbuat atau yang diperbuat oleh si penerima iklan itu. Kalau ingin membeli kemana? Kalau ingin menghubungi ke siapa?
Maka sebenarnya hakikatnya hanya ada 3 bagian. Nah, pengenalan produk atau judul. Ini kan Suzuki, promo Suzuki R3 paket lebaran. Ini judul atau pengenalan. Apa sih yang diiklankan? Suzuki R3. Ya, judulnya ini. Supaya menarik ada kata-kata promo di sini. Jadi sebenarnya yang ditawarkan adalah Suzuki R3. Terus yang berikutnya, bagian berikutnya adalah pernyataan persuasif. Biasanya berisi keunggulan, kelebihan, atau kondisi. Nah ini, ready stock, all color, banyak bonusnya, tersedia APP. Ini kan bagian-bagian detailnya, bagian-bagian keunggulannya, bagian-bagian apa itu kondisi barang. Ada siap kirim, pick up, ya, tersedia banyak bonus, ready stock, all color. Ini kan keunggulan-keunggulan supaya menarik atau supaya orang yang membaca atau melihat iklan itu tertarik. Setelah itu, apa? Saya tertarik, oh ini yang bisa dihubungi, ini yang dikatakan bisa dianggap bertanggung jawab atau si pembuat iklan. Ya intinya kalau orang setelah melihat iklan dan membaca iklan itu tertarik, dia ingin apa itu membeli atau menghubungi ada. Ya kalau tidak ada ini kan bingung, begini kemana saya harus mencari, kemana saya harus menemukan. Jadi intinya seperti itu. Yang utama adalah 2. Ini. Judul, pengenalan produk, kemudian pernyataan persuasif, keunggulan, kondisi barang. Kalau ditambah ini lebih lengkap dan menurut saya harus ada ini. Itu kalau di dalam bukumu kan ada 2 ini. Intinya ya. Itulah struktur gitu. Nah, selain tadi kita akan belajar tentang struktur, kita juga akan belajar tentang kebahasaan. Ada 3 hal, 3 kategori dalam iklan mengenai kebahasaannya. Yang pertama adalah kata-katanya bersifat persuasif. Persuasif itu membujuk atau mendorong tentang sesuatu, kebiasaan atau gaya hidup. Jadi yang diiklankan itu bisa memicu atau memikat atau mengiming-imingi orang itu untuk berbuat sesuatu itu. Gitu. Pernyataan imperatif, permintaan, dorongan, ajakan, atau larangan. Misal, temukan, ikutilah, hadirilah, wujudkan, marilah. Gitu. Ya. Terus, sederhana dan singkat, mudah diingat. Kata-katanya berima. Gitu. Contoh, kata-kata berima itu bersajak. Saya pernah mendengar iklan di televisi yang bunyinya seperti ini. Terus terang, pilih terang, terus. Gitu. Itu kan kayaknya hanya seolah-olah permainan kata-kata. Terus, terang, pilih, terang, terus. Kayak dibolak-balik kan. Ku tahu yang ku mau. Sprite. Gitu. Pria punya selera. Udang garam. Misalnya ya. Jadi ada permainan kata-kata yang berima. Sehingga orang itu mudah mengingatnya. Ya. Dipahami, akrab, dan dijumpai. Bahkan dalam iklan baris seringkali kita menjumpai kata-kata yang disingkat tadi misalnya ya. Contoh, cocok, CCK, TP tanpa perantara, LS luas, CPT cepat, RMH rumah, dan lain-lain. Ini contoh-contoh yang sederhana singkat ya. Di iklan-iklan baris bahkan sering disingkat. Itu contoh hakikat kebahasaan. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini, tetapi untuk mengakhirinya dan supaya kita bisa melihat kalian, menguji kalian sejauh mana pemahamanmu tentang pembelajaran pada kali ini, maka kerjakan latihan. Yang pertama, guntinglah 2 contoh iklan yang bertema pendidikan. Jadi kalian cari di koran, kemudian gunting bertema pendidikan ya, 2 iklan. Setelah itu, tempelkan di bukumu. Lalu amati strukturnya, jelaskan. Jadi strukturnya sudah lengkap atau belum, benar atau belum. Yang bagian judul atau pengenalan mana, yang bagian keunggulan kondisi yang mana. Setelah itu, amati penggunaan bahasanya.
Sesuaikah dengan yang kalian pelajari? Kalau tidak, tunjukkan dan jelaskan mana yang tidak sesuai. Iklan juga bahasanya tidak boleh merendahkan produk lain, menyinggung produk lain misalnya. Tidak boleh. Gitu. Makanya di televisi itu ada iklan obat nyamuk hits yang kalau nggak salah saya pernah mendengar. Ada nggak yang lebih bagus dari hit? Jawabannya apa? Yang lebih mahal banyak. Dia tidak mengatakan nggak ada yang lebih bagus, semuanya jelek, nggak ada. Padahal yang ditanya adalah kualitas, tapi dijawabnya adalah harga. Yang lebih mahal banyak. Baik, itu anak-anak. Kira-kira seperti itu pertemuan kali ini. Namun sebelum diakhiri seperti biasa, kita ada sebuah renungan. Ya. Jangan kau tanyakan nikmat mana yang kau berikan. Namun tanyakan nikmat mana yang belum kau syukuri dan belum kau sedekahkan. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.